Yang dilakukan oleh KPK pada hari ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses sebelumnya saat penyelidikan, ya. Dan kami dari kementerian kita senantiasa support ya, selama ini. Dan ketika kita mendapatkan informasi terkait dengan temuan ini, sejak di awal saya menjadi menteri, kita sudah melakukan beberapa langkah strategis sebenarnya, mulai dari perbaikan proses bisnis, bagaimana izin terkait dengan tenaga kerja asing ini, termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini, ya. Dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK, ya. Dan karena memang pejabatnya sudah dicopot, tentu ini tidak mempengaruhi layanan terhadap izin tenaga kerja asing TKA, dan malah kita berharap sebenarnya ini menjadi momentum untuk ya semakin lebih baiknya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ya. Pak Menteri, apakah ada barang yang diamankan di penggeledahan di hari ini? Saya nggak tahu tadi, ya nanti KPK kita ikutin aja, ya. Jadi tadi adalah tentu ini adalah domainnya dari KPK dan kita akan ikuti. Dan yang penting sekali lagi adalah bagaimana semangat kita untuk terus meningkatkan birokrasi untuk menuju lebih baik, dan itu ya kita rasakan dan itu kita selalu akan tingkatkan. Pak, KPK bilang katanya udah ditetapkan tersangka 8 orang, Pak. Yang dari Kemenaker sendiri udah tahu nggak Pak ini? Siapa saja begitu Pak? Apakah termasuk yang dicopot tersebut? Iya, termasuk yang sudah dicopot. Berapa orang Pak? KPK lah, saya nggak usah bertanya ini ya. Yang dicopot itu eselon berapa sih Pak? Yang dicopot itu pejabatnya. Eselon berapa Pak? Eselon berapa Pak? Ya, nanti KPK. Jadi yang terlibat mungkin dari eselon berapa itu ya? Itu yang sudah kita copot. Tapi yang digeledah tadi itu ruangan apa sih Pak? Direktur lantai 5 ya Pak? Ya, terkait dengan pejabat yang dicopot tadi. Berarti benar lantai 5 ya Pak? Lantai berapa itu? Ini saya nggak tahu tuh. Udah, clear ya? Tuh. Ya, ikutin aja. Jadi dalam bukan, jadi seperti saya katakan tadi. Jadi ketika pertama kali saya mendengar ada temuan ini, dan juga ada beberapa temuan yang lain, gitu ya. Sebenarnya ada yang kemudian sifatnya minor, ada yang memang ini sudah sampai ke KPK. Tentu kita punya instrumen untuk ada Inspektorat Jenderal. Kemudian kita juga ada upaya kita untuk memperbaiki proses bisnis, mana yang menurut kita proses-proses yang masih berisiko tinggi, dan itu harus kita perbaiki. Dan kita juga sudah melakukan kembali asesmen terhadap orang-orang yang yang ada dalam posisi mulai dari levelnya subkoordinator, koordinator, kemudian JPT Madya. Dan salah satu hal yang menjadi pertimbangan kami itu adalah terkait dengan berapa lama dia sudah menjabat, apakah dia cocok, termasuk tentu juga adalah integritas, apakah selama ini ada laporan apa tidak. Dan kita sudah hampir selesai untuk kita melakukan rotasi seperti itu. Cukup ya? Cukup ya teman. Udah berapa ya? Ada Februari, ada Maret. Udah cukup lah. 2 orang dong Pak? Jabatnya ada berapa itu ya? Oke, makasih ya teman-teman. Iya, Thank you ya. iya, saya nggak mau sebutkan, tapi artinya kita menghargailah ya ini ya. Kita tunggu aja prosesnya seperti apa. Dari eselon 2 atau eselon 1 Pak? Saya semua jangan pancing. Oke ya. Jadi yang penting adalah terima kasih teman-teman semua. Jadi ini adalah ada semangat perbaikan yang kemudian ini kita rasakan, Pak Wamen ya. Semangat perbaikan dan saya dan Pak Wamen dan semua pimpinan kita komitmen untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik, lebih berintegritas ya. Lebih dari 1 yang dicopot ya Pak? Mancing lagi kan. Tunggu aja dari KPK ya. Thank you ya semua ya. Lebih dari 1 ya Pak yang dicopot? Iya, kalau lebih dari 1 saya jawab iya. Jangan mancing lagi ya. Siap ya, pada ini dong, pada break, pada sholat ya.
Suaminya Najwa meninggal ya? Saya tadi Iya. Ucapin belasungkawa. Masuk Menteri. Pak Wamen lah. Coba Pak santai aja gantian. Udah nggak apa-apa Pak Menteri. Ucapin belasungkawa. Jadi nasi goreng dulu ya. Oke. Oke ya. Saya ingin sampaikan job fair, tolong ya. Kita ingin job fair ini menjadi suatu event penting ya. Kita mengajak teman-teman cari kerja, mereka yang kemudian juga di PHK untuk bisa melihat ya peluang-peluang lowongan kerja yang ada di sini. Ada 100 lebih perusahaan dan ya 28.000 lowongan pekerjaan dan ini juga masih bertambah. We doing our best ya dalam menghadirkan bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu yang memang selama ini masyarakat lobi atau di depan kantor. Ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan statement yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly terkait dengan agenda penggeledahan KPK hari ini di Kementerian Ketenagakerjaan, yang mana tadi dikatakan bahwa ini merupakan penggeledahan terkait dengan kasus kelanjutan yang pernah terjadi sebelumnya terkait dengan tenaga kerja asing, dan penggeledahan memang sudah dilakukan sejak siang tadi, pemirsa. Dan yang terlihat di layar televisi Anda, ini adalah gambar sebelumnya KPK yang menggeledah kantor Kementerian Tenaga Kerja. Dan tadi sudah sempat disampaikan oleh Menaker terkait dengan oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini, dan oknum-oknum ini sudah dicopot dari jabatannya. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan